Chapter 22-23. CEO muda dan nona muda. Karina keluar dari kamar geral sambil mengucap-ucap matanya, mencoba menormalkan pandangan. Matanya meneliti ke seluruh ruangan di rumah besar baik istana megah itu. Telinganya mendengar gelak tawa dari ruang tengah, suara yang sangat familiar di telinganya. Romi, lirihnya. Ya, ada Romi dan Tommy yang tengah bercanda. Sementara Geral dan Nadia tengah berada di ruang belajar Geral. "Hai, Princess," sapa Romi seraya melambaikan tangan. "Sejak kapan kamu kesini?" "Sejak siang tadi. Kamu nggak masuk. Jadi aku kesini lihat kondisi kamu," jelasnya dengan suara lembut. Karina merasa tersanjung dengan kata-kata Romi yang penuh perhatian. "Geral mana? Gimana keadaannya?" Tanyanya menyadari sosok Geral tak ada bersama sahabatnya itu. Belum sempat Tommy menjawabnya, suara jerit genit terdengar dari ruang belajar. Semua terkejut, begitu juga dengan Karina. Itu suara siapa?" "Nadia," jawab Tommy. Karina hendak berjalan ke arah ruangan itu, tetapi tangan Romi sudah menghadang dan memasang tatapan serius ke arah Karina. "Sebaiknya jangan ke sana, Rin. Kamu akan terluka." Karina menatap dalam ke arah Romi dan entah kenapa hatinya terasa berat dan kecewa. Meskipun ia menyadari lelaki asing yang baru saja dikenalnya itu mengkhawatirkan bahkan sedang menjaga hatinya. Karina berhenti dan menunduk, lalu segera mengalihkan pikirannya. Ia pun segera memberi senyum lebar dan memasang wajah ceria kembali. Meskipun dalam hatinya sangat kecewa dan sakit. "Ya sudah, aku ambil tas dulu. Romi antarin aku pulang, ya. Udah malam ini." "Ya, aku tunggu." Romi hanya bisa menatap hampa ke arah punggung Karina yang berlalu menjauhinya. Ia pun berbalik dan menatap ke arah Tommy. "Apa kita nggak keterlaluan, Tom?" tanyanya. Tommy hanya mengangkat bahu sebagai jawaban untuk pertanyaan Romi. Malam itu Romi mengantar Karina pulang ke kos-kosannya. Selama perjalanan, Karina terlihat sedih dan murung. Berkali-kali Romi mencari topik untuk dibicarakan, tetapi selalu Karina jawab dengan sekadarnya saja. "Besok kamu masuk kerja?" "Enggak." "Masuk? Oh iya. Kita makan siang bareng lagi, ya, besok." "Iya." Romi kehabisan topik. Ia menyerah dan kembali membiarkan suasana menjadi canggung dan sepi. Mobil Ferrari F60 Sport Romi terparkir sempurna di depan kos-kosan Anggi. Romi mematikan mesin mobilnya, tetapi ia tidak jua keluar. Ia hanya melirik ke arah Karina yang masih dalam pikiran galaunya. "Karina, Karina, Karina," panggil Romi menyadarkan Karina. Iya, Romi. "Ada apa? Kita udah sampai ya?" jawab Karina menyisir sekitar pandangannya. "Karina, lihat aku," titahnya. Ada apa, Rom?" "Aku suka sama kamu," ucap Romi dengan nada sedikit tetus. Karina semakin bisa berpikir jernih. Ia hanya diam dan menganga mendengar pengakuan cinta Romi. Hatinya semakin galau, dan ia tidak tahu apa yang harus dijawabnya. Di satu sisi, Karina kecewa dengan Geral, tetapi ia juga tidak bisa menerima Romi. Semua datang begitu saja tanpa aba-aba. "Aku suka sama kamu. Sejak pertama kita ketemu. Romi, aku tahu kamu sedih, tapi izinkan aku bersamamu. Seenggaknya untuk mengobati luka di hati kamu," bujuk Romi. "Iya, Romi benar. Aku sakit hati. Dan aku butuh obat. Dan satu-satunya obatku saat ini adalah cinta, Romi."
"Iya, tidak ada buruknya menjalani hubungan dengan Romi," ujar Karina dalam hatinya. Chapter 23. Hari ini Karina masuk bekerja seperti biasanya. Rok span hitam dan kemeja birunya membuat tubuh lekuk Karina. Namun, sayang, suasana hatinya tak sebaik penampilannya. Dengan lesu yang menapaki lantai lobi menuju lift eksekutif, seketika Anggi mengagetkan gadis itu dan membuyarkan pikirannya. "Ya ampun Karina, mata lo kenapa? Enggak tidur semalaman?" Bagi Anggi merangkul Karina dari samping. "Emang mata gue kenapa? Kayak mata panda. Ampun deh lo, persis kayak panda berjalan." "Terserah lo deh, Ang. Gue lagi malas. Nih, emang ada apa sih?" "Karina, ada masalah. Semalam Romi nembak gue. Gimana gue mau tidur nyenyak coba?" Anggi menganga mendengar pengakuan sahabatnya itu. "Kayaknya hari ini gue mau pulang ke rumah gue," lanjut Karina sambil melangkah melewati Anggi yang masih mematung. Dari pintu lobi tampak tubuh Geral melangkah mendekati lift. Kini hanya Geral dan Karina yang berada di dalam lift. Suasana terasa canggung. Geral melirik santai ke arah Karina. Pak Geral, boleh saya minta cuti selama 1 minggu?" ucap Karina ragu memecah kecanggungan. "Enak aja mau cuti. Terus yang ngerjain pekerjaan kantor siapa? Masa gue? Bapak bisa minta Rena kembali. Lagi pula, meskipun saya sudah jadi sekretarismu, tapi yang menyelesaikan tugas kantor bukannya Rena aja." "Ya, itu tugas ringan saja. Bagaimana dengan tugas beratku?" "Ya, Bapak ajari aja. Kan udah biasa." Lift berhenti dan terbuka sempurna. Geral melangkah santai diikuti Karina dari belakang. Ia duduk di kursinya. Sementara Karina mulai menyalakan komputernya dan berkecimpung dengan file dokumen. "Karina, apa agendaku hari ini?" tanya Geral. Karina berjalan ke depan meja dan membacakan serentetan agenda Geral hari itu. Geral pun segera menghubungi Tommy untuk menemani dia bekerja. Karina duduk terdiam dan hanya memandang kosong ke arah layar komputernya. Peristiwa semalam bersama Geral selalu terbayang di benak Karina. Bahkan bagaimana suara jeritnya dia yang masih menyayat hatinya. Kenapa hati gue sakit dan kenapa gue mesti murung kayak orang baru putus cinta aja? Apa iya? Gue udah jatuh cinta sama Geral? Bos gue sendiri. Tapi dia nggak tahu kalau gue seorang nona muda juga. Gimana kalau dia marah dan merasa dibohongi sama gue? Lirih batinnya. Karina menulis surat izin cuti lalu berjalan ke ruangan Rena. Di sana sudah ada Romi yang tak disangka akan bertemu Karina di tempat itu. "Hei, Karina, apa kabarmu?" sapa Romi dengan wajah bahagianya. "Buruk." Romi mengenyarnikan keningnya. "Kenapa? Gara-gara lu?" "Gue?" "Iya, kenapa gue?" Tanya diri lu sendiri. Ketusnya berlalu dari ruangan itu setelah menyerahkan surat kepada Rena. Rena dan Romi saling berpandangan. Kemudian Romi berusaha mengejar Karina. Gadis itu terus menghindar. Hingga di depan koridor ruangan, Romi menari lengan Karina dan mereka terlibat adu mulut. Geral yang kebetulan melewati ruangan itu menatap fokus dari kejauhan, begitu juga Tommy. "Karina, maafkan aku." "Oke, aku ngaku salah, maafkan aku." "Aku nggak tahu, Rom, tapi yang jelas kamu belum mengenal aku. Jadi bagaimana bisa kamu nembak aku begitu saja?" "Baik, kalau begitu beritahu aku siapa kamu, dan aku akan memberitahu kamu isi hatiku." Karina terdiam sejenak.
Ia pun menunduk kemudian menarik napas dalam-dalam, bahkan hingga ke ulu hatinya. Yang kau lihat sekarang bukanlah yang sebenarnya, ucap Karina dan berlalu meninggalkan perusahaan. Dalam hati dan pikirannya kini berperang antara cinta dan ego. Otaknya tak bisa berpikir jernih. Karena itu, dia memilih meninggalkan perusahaan untuk sementara tanpa menghiraukan pendapat Gerald.